Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Putri Udiani, NIM 190753123. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsumsi, tabungan, dan pendapatan dalam perekonomian tertutup sederhana. Saya akan memulai dari pengertian konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan dalam memanfaatkan atau menggunakan barang dan jasa. Selanjutnya ada fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi menunjukkan hubungan antara tingkat konsumsi dengan pendapatan. Pada umumnya, fungsi konsumsi berbentuk garis lurus memiliki persamaan C sama dengan A ditambah BY, di mana C merupakan konsumsi atau consumption, A merupakan besarnya konsumsi pada tingkat pendapatan nasional, dan B merupakan besarnya marginal propensity to consume atau MPC. Dalam bentuk persamaan marginal propensity to consume dapat dirumuskan dengan MPC sama dengan delta C dibagi delta Y. Jika pendapatan naik, maka konsumsi akan naik. Sebenarnya banyak faktor-faktor yang turut menentukan besarnya konsumsi. Namun pada model yang kita pakai saat ini, kita menggunakan asumsi bahwa besar kecilnya konsumsi tergantung kepada besar kecilnya pendapatan. Selanjutnya ada pengertian tabungan. Tabungan atau saving merupakan sisa pendapatan yang telah digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran konsumsi. Selanjutnya ada fungsi tabungan. Saving atau penabungan dapat didefinisikan sebagai bagian dari pendapatan nasional per tahunnya yang tidak dikonsumsi. Dengan menggunakan singkatan tersebut, tabungan atau fungsi tabungan dapat dirumuskan dengan S sama dengan Y dikurang C, di mana S merupakan saving, Y merupakan yield, dan C merupakan consumption. Selanjutnya ada konsumsi dan tabungan. Pendapatan nasional atau disebut dengan yield dan disimbolkan dengan Y dalam perekonomian tertutup sederhana dari sisi rumah tangga akan digunakan untuk dua macam hal, yaitu yang pertama menggunakan barang dan jasa, atau dengan kata lain kita melakukan kegiatan konsumsi atau consumption yang disimbolkan dengan C. Yang kedua menabung yang disebut juga dengan saving yang disimbolkan dengan S. Bila digambarkan dengan rumus, maka kedua hal tersebut dapat dirumuskan dengan Y sama dengan C ditambah S, di mana Y merupakan yield dan C merupakan konsumsi atau consumption dan S merupakan saving. Selanjutnya ada pengertian pendapatan. Pendapatan menurut Suroto tahun 2000 merupakan sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup seseorang tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya ada hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Terdapat beberapa faktor yang menentukan tingkat pengeluaran rumah tangga secara unit kecil ataupun keseluruhan ekonomi. Yang terpenting dalam perekonomian dua sektor adalah pendapatan rumah tangga. Selanjutnya ada fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Marginal propensity to save atau MPS dan average propensity to save atau yang disingkat juga dengan APS. Yang dimaksud dengan marginal propensity to save ialah perbandingan antara bertambahnya saving dengan bertambahnya pendapatan nasional yang mengakibatkan bertambahnya saving termaksud. Oleh karena itu, perumusannya dapat dilakukan dengan S sama dengan MPS sama dengan delta S dibagi dengan delta Y. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pendapatan nasional keseimbangan. Terdapat dua cara untuk menemukan formula menghitung tingkat pendapatan nasional keseimbangan. Kedua cara tersebut adalah yang pertama, menggunakan persamaan-persamaan pokok, kita dapat menghitung tingginya pendapatan nasional keseimbangan. Sedangkan yang kedua, menggunakan persamaan S sama dengan Y, kita dapat memperoleh hasil yang sama. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat salah kata, saya minta maaf dan saya tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi.